Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Nufala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi, yang dimana demokrasi merupakan suatu hal yang penting untuk bangsa ini. Saudara sebangsa dan setanah air, demokrasi merupakan sebuah ideologi dan Indonesia menggunakan ideologi tersebut dalam tatanan kenegaraannya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat atau khalayak, dan kratos yang artinya pemerintahan gitu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem yang digunakan dalam penataan kelembagaan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu, teman-teman. Istilah demokrasi menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut, yang dimana hukum, kebijakan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat dari hasil musyawarah. Poin pentingnya dalam sistem demokrasi berdasarkan pada keputusan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di Indonesia rakyatnya diwakili oleh wakil rakyat yang duduk di kursi DPR. Seperti itu, teman-teman. Menurut filsuf Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan yang artinya setiap warga negara dapat berbagi kekuasaan. Setiap warga negara itu setara dalam jumlah, yaitu satu individu. Dalam demokrasi tidak ada penilaian terhadap tingginya nilai individu tersebut. Setiap warga negara itu sama. Lalu ada menurut Philip Chesmater dan Thierry Limecall, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Menurut Franz Magnisuseno, dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, ada 5 ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni negara hukum, pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Nah, prinsip dari demokrasi, negara demokrasi memiliki 2 sudut pandang yang berbeda untuk melihat negara yang demokrasi, yaitu sudut pandang normatif dan empirik. Prinsip demokrasi salah satunya yaitu kedaulatan rakyat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ditambah lagi jika di Indonesia sistem demokrasinya berlandaskan sila Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan 10 pilar prinsip-prinsip demokrasi yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Dan yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Terciptanya iklim demokrasi yang optimal akan berdampak pada semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya. Jadi secara umum, bagi negara yang demokratis, kebijaksanaan negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga.
Bentuk-bentuk demokrasi seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang dipakai oleh sebagian negara-negara di antaranya Indonesia. Dari sistem tersebut tentunya tidak hanya berjalan mulus dengan hanya berpedoman dari sistem demokrasi saja. Namun banyak bentuk-bentuk dari demokrasi yang ada di negara yang menggunakan sistem demokrasi. Nah, bentuk-bentuk dari demokrasi tersebut diantaranya ada yang pertama demokrasi langsung, di mana jenis demokrasi ini rakyatnya berperan langsung dalam menyikapi dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Dari setiap demokrasi langsung ini tentunya rakyat sangat berpeluang besar dalam menentukan arah pemerintahan agar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena dalam langkah pengambilan keputusannya dibersamai dengan rakyat. Secara garis besarnya, demokrasi langsung merupakan sebuah upaya untuk pengambilan keputusan negara dengan rakyat. Nah, yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Bentuk demokrasi ini dapat dilihat dari sisi mana kekuasaan rakyat diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam menyampaikan keputusan rakyat terhadap suatu hal yang akan dirancang atau diubah. Namun, tetap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi sistem ini jenis demokrasi yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih yang secara langsung untuk memilih yang akan menjadi wakil rakyat dengan melakukan pemungutan suara dari rakyatnya yang bebas dan memilih wakil rakyat terpilihnya. Yang keempat ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Demokrasi perwakilan juga dapat dilakukan dengan sistem parlementer yang dimana setiap parlementer dapat dilakukan karena badan eksekutif memiliki hubungan yang erat dengan badan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah negara. Lalu ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Nah, di mana demokrasi ini bisa dikatakan seperti gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Sistem ini lebih cocok untuk mengawal kinerja pemerintah karena rakyat tetap memiliki kekuasaan melalui referendum. Lalu ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisah kekuasaan. Sistem demokrasi ini dapat dilihat seperti sistem yang digunakan di Amerika dan negara lainnya, yang dimana kelengkapan negaranya masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri dan bergerak sesuai koridornya. Sistem demokrasi terpisah memungkinkannya untuk bisa bekerja secara tidak langsung. Nah, lalu ada demokrasi terpimpin. Demokrasi ini ada pada saat pemerintahan Insinyur Soekarno. Demokrasi ini menyimpang dari demokrasi konstitusional. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Berakhirnya pemerintahan Soekarno adalah akhir dari demokrasi terpimpin tersebut. Lalu ada demokrasi liberal. Pada pelaksanaannya, selama 2 abad terakhir, demokrasi liberal menyebabkan munculnya perbedaan cukup besar dalam prasyarat sosial, pendidikan, dan personal. Dalam kehidupan sosial ekonomi, hasilnya adalah kesenjangan besar. Menurut Richard Falk, tipe demokrasi ini akan membatasi kesempatan partisipasi demokrasi yang penuh pada sebagian besar anggota masyarakat, dan hanya akan memberi kesempatan itu pada sekelompok kecil masyarakat atau hanya pada warga negara tertentu saja. Lalu ada demokrasi rakyat. Nah, di mana demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan negara dibanding kepentingan individu, dan ketika dalam sebuah kepentingan negara ada kepentingan individu yang menghambat kedaulatan, itu hal yang tidak diperbolehkan. Lalu ada demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi yang dilangsungkan ini dengan berdasar kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi ini dijalankan dengan bertujuan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti mensejahterakan rakyat, bangsa, dan negara
dalam pengambilan keputusannya juga harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu selanjutnya ada proses demokrasi. Ada yang beranggapan bahwa faktor ekonomi adalah merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya proses demokratisasi di suatu negara. Asumsi tersebut didukung oleh pernyataan seorang ahli politik yang bernama Seymour M. Lipset yang menyatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa, maka akan semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi. Asumsi tersebut didukung dengan realitas yang terjadi bahwa modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi, yaitu meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi, dan pembangunan media massa. Nah, pernyataan Lipset itu juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh pengamat politik yang lain, yaitu Robert Dahl, yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi suatu negara, akan semakin mungkin bagi masyarakat untuk menjadi demokratis. Namun, pendapat dan argumen itu terbantahkan oleh sebuah realitas yang terjadi di sejumlah negara. Semisal di Argentina pernah terjadi praktek politik otoritarianisme selama bertahun-tahun, padahal tingkat pendapatan per kapita rakyatnya relatif tinggi. Bangsa ini pada saat itu cukup makmur secara ekonomi. Demikian pula kasus yang terjadi di Taiwan dan Korea Selatan. Jadi menurut pengamatan beberapa ilmuwan politik, bahwasannya kemakmuran suatu masyarakat, kesejahteraan ekonomi suatu bangsa tidak dapat menjamin absolut akan terjadinya pelaksanaan konsep demokrasi di negara-negara ekonomi maju itu. Lalu ada selanjutnya demokrasi di Indonesia. Setelah hampir 32 tahun terdominasi dan terhegemoni dalam ranah politik yang sangat miris di Indonesia ini, yang kemudian akhirnya kemirisan tersebut terpecahkan pada tahun 1998 yang merupakan babak baru bagi dinamika perpolitikan di Indonesia, dan pada tahun itu dimulai tradisi demokrasi di Indonesia. Masa yang sering disebut dengan era 98 tersebut seperti badai yang menenggelamkan praktik otoritarisme di masa lampau dan menggantinya dengan udara segar, yaitu demokrasi di segala bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan arus reformasi ini di antaranya adalah terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi, dan tradisi politik yang bervariasi. Demikian dengan terjadinya liberalis media massa yang sangat luas hingga yang membuat rakyat bebas dan tidak dihalang-halangi ketika hendak menyampaikan aspirasinya. Keterbukaan penyampaian aspirasi bagi seluruh elemen masyarakat di dalam melontarkan kritik dan saran kepada penguasa di ruang publik. Demokrasi menjadi saksi yang melatar belakangi suksesnya pemilu di tahun 1999, 2004, dan 2009. Namun, dari tahun 2009 ada suatu yang signifikan terjadi di pemilu tersebut. Hal ini terjadi karena Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Hal ini ditandai dengan daftar pemilih tetap DPT yang kacau, surat suara yang salah alamat, penghitungan suara yang melebihi tenggat waktu yang ditetapkan, instrumen teknologi informasi yang dipergunakan KPU untuk penghitungan suara secara cepat, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal piranti itu dibeli dengan dana rakyat yang besarnya miliaran rupiah. Dugaan adanya kecurangan pemilu berupa praktek penggelembungan suara pada salah satu partai politik dan lain-lain. Adapun yang dilakukan untuk tetap menjaga konkretnya
pengimplementasian demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama pemahaman nilai-nilai demokrasi yang secara individual. Yang kedua, pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial. Yang ketiga, perbaikan kinerja parlemen, yaitu peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional, nasional, dirasa sangat mutlak diperlukan. Yang keempat, peningkatan kepekaan pemerintah. Hal ini terjadi bila secara umum pemerintah bisa menegakkan keadilan dan sekaligus mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Hanya dengan cara ini, maka frozen democracies dapat dicegah, the failed state dapat dihindari, dan bangsa ini dapat lolos dari ujian demokrasi. Nah, selanjutnya, sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspeknya. Berdasarkan Undang-Undang 1945 dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain itu, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya mengartikan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam artian yang luas, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif di suatu negara dalam mencapai tujuan penyelenggaraan di sebuah negara. Nah, ada pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, sebelum diamandemen, ada 7 pokok sistem pemerintahan sebelum diamandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Nah, pemerintahan ini dijalankan pada masa Orde Baru. Dan pada saat memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, pokok-pokok pembahasan, pokok-pokok sistem pemerintahan setelah diamandemen. Ada 6 pokok sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan Indonesia, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket bersama wakilnya. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian. Yang pertama DPR dan yang kedua DPD. Para anggota dewan adalah anggota MPR. Nah, untuk DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Masa pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Lama awalnya menganut sistem pemerintahan presidensial, namun setelah 3 bulan pemerintahan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Indonesia dipengaruhi oleh Belanda menganut sistem parlementer. Pada masa Orde Baru, demokrasi tidak berbeda jauh dengan demokrasi terpimpin. Setelah pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan, kemudian Presiden Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan masa reformasi tetap melanjutkan dan mengembangkan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua, ada pendidikan demokrasi. Seperti layaknya demokrasi, pendidikan demokrasi secara substansif bukan semata keterlibatan publik dalam elektoral seperti pilkada
dan pileg. Pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meraih pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya demokrasi. Pendidikan demokrasi membentuk warga negara dalam bidang politik. Warga negara yang percaya setia, menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan menjadi warga negara yang efektif atau melek dengan politik. Sehingga demokrasi bukan semata hanya sebagai bentuk pemerintahan saja, tetapi merupakan bentuk dari kesediaan berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Dari berbagai aspek kehidupan yang dialami oleh masyarakat, umumnya adalah kehidupan sosial ditentukan oleh sistem yang digunakan oleh sebuah negara. Ketika sebuah negara menggunakan sebuah sistem, contohnya seperti demokrasi, maka rakyat dalam lingkup kecil seperti dalam kelompok, keluarga, bahkan di dalam individunya akan terpengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh sebuah negara. Dari pembahasan di atas mengenai demokrasi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang digunakan oleh beberapa negara dan salah satunya di Indonesia. Dalam penerapannya, ketika dalam sebuah keberhasilan, maka itu adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap keadilan untuk rakyatnya di sebuah negara, karena demokrasi selaras dengan hak asasi yang dimiliki setiap individu. Namun tidak dapat dipungkir bahwa rintangan-rintangan juga berat bagi penerapan demokrasi tersebut, seperti penyelewengan dan mengambil kesempatan untuk menyalahgunakan kepemimpinannya. Demokrasi di Indonesia dibarengi dengan kepemimpinannya presidensial, dan demokrasinya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau salah-salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila banyak kesalahan itu mutlak dari saya, dan apabila banyak satu hal yang baik, maka itu mutlak atas izin Sang Maha Kuasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rizky Nurfalah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.